Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sobat Tartila, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul secara daring, yaitu untuk melaksanakan live class yang insya Allah akan membahas tentang makhrijul huruf bersama saya, konten kreator Tartila, Azkari Ansori ya sobat. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun ilmu yang saya sampaikan yang bagus-bagusnya dapat memahamkan sobat dan yang jeleknya gitu enggak ya. Kita baca bareng-bareng ya sobat ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Yang artinya, ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap ya Sobat Atila ya? Yang belum menyiapkan alat tulisnya bisa disiapkan dulu alat tulisnya ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditulis, ditulis aja. Tapi kalau misalkan sekiranya enggak, ya sekiranya sobat dapat menghafalnya gitu, bisa dihafal juga. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita ditulis aja ya sobat. Oke. Sebelumnya nih, alhamdulillah ya, untuk live class kali ini ada 66 orang nih. Ada 66 orang yang ikutan. Alhamdulillah ada Kak Syarif Hidayatullah dari Jakarta. Alhamdulillah ada Kak Risma Komala dari Purwakarta. Ada Kak Khairunisa dari Jakarta. Ada Kak Aisyah dari Bogor. Nur Laila dari Sulawesi Selatan. Azka Hanif dari Jakarta. Sama yang namanya Azka. Ada Nurul Magfiro Amir dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Ada Sobat Lulu dari Bandung. Ada Sobat Mayona dari Palembang. Yang lainnya nih. Nah, ada Sobat Radiah dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bisa berkumpul secara daring untuk melaksanakan live class kali ini ya. Kalau misalkan dibacain semuanya gak akan beres Sobat ya. Selamat bergabung ya kepada Sobat Tartila semuanya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Seperti yang dijelaskan bahwa kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang makhorijul huruf ya sobat. Oke, kita mulai. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf itu? Makhorijul huruf itu berasal dari kata khoroja ya sobat. Khoroja itu artinya keluar. Sedangkan makhroj itu tempat keluar. Sedangkan makhrij itu adalah artinya tempat-tempat keluar. Terus apa sih makhrijul huruf? Maka makhrijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi setiap huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Cara membacanya itu seperti apa? Ada ciri khasnya. Jangan sampai kita, yang sering saya katakan ya sobat ya, jangan sampai kita membaca sa semuanya gitu ya, sa da semuanya. Kemudian apalagi ya, jadi pokoknya setiap huruf dalam Al-Quran itu ada cara bacanya gitu, cara bacanya. Dan makhorijul huruf ini adalah ilmu tajwid yang paling dasar. Jadi tajwid itu, keilmuan tajwid itu kurang lebih yang diajarkan Ustadz Fadli kepada saya ada 3 ya sobat ya. Yang pertama yaitu yang paling awal, yaitu adalah ada tajwidul huruf. Yang kita pelajari ini adalah tajwidul huruf. Kemudian yang kedua yaitu adalah ada tajwidul kalimat. Dan yang ketiga ada tajwidul jumlah. Maka yang pertama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu
tajwidul huruf. Tajwid tiap hurufnya itu seperti apa. Dan tajwidul huruf ini dibagi menjadi dua, sobat. Ada makharijul huruf dan ada sifatul huruf. Maka caranya, bagaimana sih supaya kita bisa fasih dalam membaca Al-Quran? Kita harus paham dulu nih, dasarnya itu seperti apa. Karena jika dasarnya benar, maka insya Allah semua juga pasti bakalan mudah gitu ya, dan pasti akan lebih mudah dipahami gitu ya, sobat ya. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Sampai segini, paham sobat? Apakah ada yang ditanyakan? Kita interaktif aja ya, ngobrol aja gitu. Kayak diskusi aja, jangan saya menyampaikan satu arah gitu. Sampai sini paham ya sobat ya? Bisa ditulis di kolom chat. Paham? Oke, kita lanjut saja ya sobat ya. Oke, alhamdulillah. Nah gitu, dinyalin aja mikrofonnya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di rumahnya lagi berisik, dimatiin. Nanti kalau misalkan lagi saya bertanya, bisa dinyalakan ya sobat. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kenapa sih alasannya kita mempelajari makharijul huruf itu? Kenapa? Nah, yang pertama yaitu agar benar dan jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi ketika kita membacakan huruf hijaiyah itu nggak ada keraguan gitu sobat, ini bacanya seperti apa. Nah, suara yang kedengaran orang lain itu bacanya huruf apa ya. Nah, kita pasti bakalan tahu jika kita paham makharijul huruf. Kemudian yang kedua yaitu agar membaca Al-Quran dengan sangat fasih ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika kita ingin fasih dalam membaca Al-Quran, maka kita harus paham dulu dasarnya nih sobat. Nah, dasarnya ini yaitu tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu kebagi menjadi dua, yaitu kita harus paham dulu makharijul huruf, dan yang kedua yaitu sifatul huruf ya sobat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, agar setiap yang baca mengetahui setiap alasan dari hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Nah, nanti akan ada alasannya kenapa hukum tajwid ini dibaca seperti ini, nanti akan ada alasannya sobat ya. Dan yang alasannya itu dapat kita ketahui jika kita paham makharijul huruf. Tajwidul huruf, tajwidul kalimat, satu lagi apa? Oke, dari Kak Titin nih. Jadi ada tiga ya. Tajwidul huruf, kemudian yang kedua tajwidul kalimat, kemudian yang ketiga yaitu tajwidul jumlah ya. Tajwidul jumlah seperti itu. Kemudian yang keempat, alasannya ini agar tidak merubah arti dari kalimat nih sobat. Nah, ini yang perlu kita benar-benar perhatikan nih. Agar tidak berubah arti dari kalimat. Nanti akan saya berikan kenapa sih kita harus benar kalau misalkan kita kalau misalkan kita salah bacanya ya. Kalau misalkan kita salah bacanya, artinya juga pasti akan berubah. Nanti akan ada contoh kasusnya ya sobat. Oke, nah ini karena ketika salah tempat keluar huruf, maka akan merubah bangunan dari kalimat, sobat. Nah, ini nih. Rusak bangunan dari sebuah kalimat, maka akan merusak makna atau arti yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang Allah maksud. Nah, seperti apa? Kita lihat ya, sobat ya. Oke. Nah, contohnya ini nih. Ini nih. Nah, contoh kesalahannya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu makharijul huruf, yang harusnya la'allakum tashkurun pakai huruf shin ya sobat ya, yang ada titiknya. Nah, la'allakum tashkurun. Jika benar maka artinya juga akan benar kan sobat ya. Artinya juga akan benar agar kamu menjadi orang yang bersyukur ya. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur ya. Tetapi kalau misalkan kita nggak tahu makharijul huruf, huruf sa semuanya dibaca sa aja gitu ya. La'allakum harusnya tashkurun, ini malah dibaca tashkurun ya. Itu perlu hati-hati ya sobat. Nah, artinya itu yang asalnya agar kamu menjadi orang yang bersyukur, artinya akan berubah ya sobat ya. Menjadi agar kamu menjadi orang yang mabuk sakaro. Sakaro itu artinya mabuk. Kalau syakaro artinya syukur ya. Nah, ini salah satu contoh kasusnya jika kita salah membaca
salah membaca, salah makharijul huruf ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya nih di surat Al-Fatihah nih, hati-hati nih. Mungkin untuk para ikhwan gitu ya, para laki-laki yang menjadi imam nih, biasanya kalau misalkan kita gak tahu makharijul huruf, yang harusnya alhamdulillah malah dibaca alhamdulillah. Jadi antara H dan H itu beda ya. H kecil dan H besar itu beda. Yang H kecil bacanya gini, H, H, H. Nanti akan dijelaskan makharijul hurufnya ya. Dan untuk H besar, H, 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 H. Beda banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda banget ya sobat ya. Dan artinya juga pasti akan berubah ya. Berubah drastis, yang asalnya segala puji bagi Allah, maka artinya akan menjadi kematian bagi Allah. Maka kita perlu berhati-hati ya sobat. Maka sangat penting sekali kita bisa mempelajari makharijul huruf seperti itu. Ini ada pada surat Al-Fatihah ayat yang kedua ya sobat. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan pembagian makharijul huruf. Nah, jadi makharijul huruf itu ya sobat ya, kebagi menjadi dua secara garis besarnya. Yang pertama yaitu makharijul huruf am, yang dimaksud am itu umum ya sobat ya. Kemudian yang kedua yaitu makharijul huruf khos, yang dimaksud dengan khos itu khusus ya sobat. Kita lihat pembagian dari makharijul huruf yang am terlebih dahulu. Nah, makharijul huruf yang am itu ada 5. Kemudian makharijul huruf yang khusus itu terbagi menjadi 17 sobat. Jadi dari makhraj umum 5 ini nanti akan terbagi-bagi sobat menjadi makhraj menjadi 17 gitu. Menjadi 17 pecahan gitu ya. Yang asalnya 5 nanti dipecah semuanya. Jadi ada 17. Kita lihat nih. Yang pertama ya sobat ya, makharijul huruf am ada 5 kan sobat. Yang pertama yaitu al-jauf ya, al-jauf yang pertama. Kemudian yang kedua al-halqi, kemudian yang ketiga ada al-lisan, kemudian yang keempat ada al-khayshum, kemudian yang kelima ada asy-syafatain. Ini pembagiannya sobat ya, pembagiannya jadi makhraj al-jauf ada 1, al-halqi ada 3, al-lisan ada 10, kemudian al-khayshum ada 2, kemudian asy-syafatain ada 1 ya sobat. Nah, ini pembagiannya nih. Sampai sini apakah ada yang ditanyain nggak sobat? Ketulis nggak semuanya nih atau saya kecepatan? Barangkali sobat di sini ada yang nulis tetapi sayang ngejelasinnya terlalu kecepatan. Aman kan sobat? Aman? Aman. Oke. Di screenshot. Oke. Oh, di screenshot? Iya. Itu bisa ya. Jadi biar cepat kalau misalkan kita agak keburu nyatet bisa di screenshot ya sobat ya. Biar keburu gitu, biar nggak lama. Apa tadi ada? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya nih, kita mulai yang pertama yaitu al-jauf. Apa sih al-jauf itu? Al-jauf artinya rongga mulut dan tenggorokan ya sobat. Rongga mulut dan tenggorokan. Ini bisa dilihat nih gambarnya nih ya sobat ya. Bisa dilihat gambarnya oleh sobat. Nih, yang dimaksud rongga mulut dan rongga tenggorokan itu, untuk rongga tenggorokan itu yang bagian yang warna ungu kelihatan sobat? Yang warna ungu. Nah, sedangkan untuk yang rongga mulut itu yang warna hijau ya sobat ya. Nah, maksudnya tempat keluar huruf yang terletak di bagian ini. Jadi keluarnya itu dari bagian rongga tenggorokan sampai ke bagian rongga mulut sobat. Seperti itu. Nah, dari makhraj ini ada cuman satu kan tadi ya, sobat juga udah nulis, cuman satu yaitu al-jauf itu sendiri. Jadi yang dimaksud al-jauf itu jadi kita ketika membacakan huruf ya sobat, nanti akan kerasa gitu keluarnya itu dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Kayak gitu sobat keluarnya itu ya. Dari rongga tenggorokan akan ngalir ke rongga mulut, keluar berhembus. Nah, seperti itu ya sobat. Itu al-jauf.
Nah, terus hurufnya apa aja sih al-jauf itu? Nah, hurufnya ada 3 ya. Al-jauf ini yang pertama yaitu ketika ada alif sukun sebelumnya fathah. Contoh ola. Jadi ketika kita membacakan o, ketika kita membacakan yang 2 harokatnya o. Nah, ketika kita membacakan o, nah itu akan kerasa ya sobat. Keluarnya itu dari rongga tenggorokan keluar melalui rongga mulut. Ola, o. Nah, bisa keluarnya itu dari rongga tenggorokan ke rongga mulut. Seperti itu ya sobat. Itu yang huruf yang pertama yaitu ketika alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, kemudian berikutnya yaitu ketika ada waw sukun ya sobat. Ketika ada waw sukun sebelumnya dhammah nih sobat. Contohnya yaqulu. Jadi ketika kita membaca panjang 2 harokat u si u. Nah, u. Nah, yang itunya yang u. Nah, yang itunya ya, yang u. Nah, yang itu akan kerasa gitu. Mengalirnya itu dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Yaqulu, yaqulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jika ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Contohnya qila, qila, qila. Jadi ketika membaca i, nah akan kerasa dari rongga mulut dari rongga tenggorokan ke rongga mulut mengalir seperti itu ya sobat ya. Oke. Nah, mungkin sobat tahu ya ketiga hukum ini dinamakan ketiga huruf ini dinamakan huruf madiyah ya, atau kita semua tahu kalau misalkan ini adalah hukum mad tabi'i ya, mad tabi'i. Jadi ketika kita membaca mad tabi'i maka akan kerasa makhrajnya keluarnya itu dari rongga tenggorokan ke rongga mulut ya sobat Artila ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kemudian tadi yang pertama kan al-jauf, kita udah selesai al-jauf nih, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua yaitu al-halqi nih, makhraj yang umumnya itu al-halqi. Al-halqi itu apa? Al-halqi itu artinya tenggorokan ya sobat ya. Maksudnya tempat keluar yang pada bagian tenggorokan. Jadi ini mah bagian tenggorokan aja. Kalau tadi mah yang keluarnya dari bagian yang warna ungu ini sampai ke warna yang hijau, kalau sekarang mah al-hakimah keluarnya dari yang bagian tenggorokan ini sobat, yang warna ungu ini. Nah, seperti itu ya sobat ya. Nah, dari makhraj al-halqi ini ada 3 makhraj ya sobat ya. Jadi makhraj amnya itu al-halqi dan makhraj hosnya itu ada 3. Jadi ini satu, contohnya ini al-halqi, nah akan kebagi jadi 3 ya, seperti itu ya sobat ya. Nah, yang pertama yaitu adalah aqsal halqi sobat. Aqsal halqi ya, yang mungkin saya kan sering bikin kuis di Instagram. Kemarin kan kuisnya tentang makhraj ya, aqsal halqi. Apa itu aqsal halqi? Nah, aqsal halqi itu artinya aqsal itu artinya pangkal sobat ya. Sedangkan al-halqi itu artinya tenggorokan. Maka aqsal halqi itu tempat keluarnya, maka aqsal halqi itu artinya pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan apa sih yang dimaksud dari pangkal tenggorokan? Jadi pangkal tenggorokan itu ab'adu minal fam ya. Ustadz Padli, semoga Allah menjaga beliau ya, Allah taala menjelaskan. Jadi yang dimaksud aqsal halqi itu ab'adu minal fam. Jadi ab'adu itu artinya yang paling jauh, minal fam dari mulut. Bagian mana sih tenggorokan kita yang paling jauh? Dari bagian mana nih sobat? Bagian tenggorokan yang paling jauh. Oke, bagian sini atau bagian sini, bagian bawah? Yang paling jauh dari mulut, bagian sini,
bagian sini atau bagian sini? Oh, gak jelas ya bagian sini, bagian sini. Bagian yang paling bawah banget dekat leher. Oh iya, kalau misalkan saya ngejelasinnya bagian sini nanti keliru ya. Bagian A yang ini, B yang ini, atau yang C? Bagian C. Yang C ya sobat ya. Jadi aqsal halqi itu ab'adu minal fam, yang paling jauh dari mulut. Yang paling jauh dari mulut itu otomatis bagian yang paling bawah nih, yang ini nih. Nah, yang keluar dari aqsal halqi ini atau pangkal tenggorokan ada dua ya sobat ya. Yang pertama yaitu huruf H besar nih, huruf H besar. Huruf H besar. Dan yang kedua yaitu huruf hamzah ya sobat ya. Dan yang kedua itu adalah huruf hamzah. Jadi dari aqsal ini ada dua huruf. Yang pertama yaitu huruf H besar dan yang kedua yaitu huruf hamzah. Seperti itu ya sobat ya. Nah, sekarang kita praktek nih. Saya akan bacakan, nanti sobat gimana nih teknisnya, mau seorang-orang atau mau bareng-bareng aja ya, biar ramai ya, biar asik. Saya contohin dulu ya, yang hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. I, u, ba, bi, bu. Saya dulu ya sobat ya, tenang dulu ya. Nanti kalau misalkan saya nyuruh sobat, nanti sobat semua praktek ya. Saya dulu ya, contohin ya. I, u, ba, bi, bu. Nah, jadi yang perlu sobat perhatikan untuk huruf hamzah ini kurang lebih seperti huruf A ya. Kurang lebih seperti huruf A. Ya, seperti huruf A yang ada di abjad itu sobat. A ya. I, u, ba, bi, bu. Nah, huruf hamzah ini ketika berharokat sukun memiliki sifat yang namanya sidah atau tertahan sobat. Jadi ketika sukun jadi bacanya ba, kayak ketahan gitu. Ba, bi, bu. Kalau misalkan contoh di Al-Qur'an suka ada nih kata mukminin. Nah, kan itu mukminin yang u, nah pas itunya itu kan huruf hamzah berharokat sukun. Nah, ketika membaca itu ada hukumnya yang namanya syiddah ya sobat ya. Jadi mukminin. Jadi tertahan gitu ya sobat ya. Nah, saya bacakan sekali lagi. Udah saya bacakan sekali lagi. Udah saya bacakan sekali, baru sobat bareng-bareng ya. Bisa dinyalain mikrofonnya semuanya. Mangga nyalain mikrofonnya biar rame. Karena kalau misalkan satu-satu biasanya yang akhwat malu ya biasanya ya. Yes. Tapi ini semua hampir kebanyakan akhwat kayaknya. Ya bukan gitu. Ya bukan di tanah kamu. Nah, saya contohkan dulu ya. Bila saya baca, baru sobat bareng-bareng ya. Iya. Saya dulu ya. Bu. Nah, sekarang 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah seperti itu ya sobat ya. Nah, akan saya jelaskan lagi sedikit ya, gak apa-apa ya, bentar ya. Bi. Nah, ketika kita membaca yang ini ya, yang bu ya, yang terakhir ya sobat ya, yang bu yang ini ya. Nah, ketika membaca huruf ba yang berharokat dhamma, maka otomatis kan posisi bibir kita itu akan monyong. Kalau misalkan kita membaca huruf yang berharokat dhamma, otomatis bibir kita akan monyong ya. Bu ya, bu. Emang gitu cara menyempurnakan bacaannya ya. Ketika berharokat dhamma harus monyong, emang gitu ya. Jangan ketawa nih. Bu. Nah, kemudian ada huruf hamzah berharokat sukun. Huruf hamzah itu memiliki sifat tipis ya. Jadi ketika membacanya bu. Kemudian pas huruf hamzah berharokat sukunnya ditarik lagi bu. Jangan bu, yang ini tapi bu. Nah, seperti itu ya sobat. Kita bareng-bareng lagi yuk biar rame. Siap, saya contohin dulu ya. Udah saya contohin buat ya. I, u, bu.
Silakan bareng-bareng. Alhamdulillah. Ramai ya kalau bareng-bareng mah ya. Oke, bisa dimatikan lagi ininya, mikrofonnya ya. Nah, sekarang oke, makasih ya. Sekarang kita ke yang huruf H nih ya sobat ya. Huruf H. Kalau huruf H sama sih seperti huruf H pada ejaan bahasa Indonesia ya sobat ya. H, H. Jika kita, kalau misalkan kita manggil teman yang awal namanya huruf H, contohnya siapa nih? Yang awalnya huruf H, ada nggak? Hidayat. Nah, Hidayat ya. Misalkan. Kemudian siapa? Pokoknya kalau misalkan H yang kayak gini, H besar itu, kayak kita nyebutin huruf H biasa gitu ya. Yang mudah-mudah aja ya, ngejelasinnya jangan yang ribet-ribet lah. Mending yang mudah aja biar gampang dipahaminya. H, H, H. Kayak gitu ya sobat ya. H, H, hi, hu, bah, bi, bu. Nah, kayak gitu ya sobat ya. Ha, hi, hu, bah, bi, bu. Nah, akan kerasa ya sobatnya ketika kita membacakan huruf H besar ini akan kerasa nih pangkal tenggorokan kita ya. Pangkal tenggorokan kita akan kerasa keluarnya dari sebelah situ, sebelah sini, bagian C yang tadi ya sobat ya. Oke. Sekarang untuk sobat semuanya bisa dinyalakan mikrofonnya, mangga kita praktek lagi bersama-sama biar rame, biar asik. Karena kalau misalkan sendiri-sendiri biasanya yang akhwat malu ya. Oke, silakan. Iya malu. Ya malu. Belum. Belum sobat tenang. Kayaknya terlalu semangat ya. Bentar dulu, maaf ya. Mohon maaf ya punten ya. Nah, nanti kalau misalkan ada instruksi baru ya. Nanti kalau misalkan udah mikrofonnya dimatiin, nanti kalau misalkan udah selesai, boleh ya. Ayu ba yang kayak gitunya ya. Nah, sekarang saya contohin dulu. Nanti setelah saya contohin, baru sobat bareng-bareng ya, biar ramai ya. Oke, Oke. siap. Laki dulu, Ustaz. Bah, bi, bu, silakan. Alhamdulillah. Saya contohkan lagi ya. Sekali lagi, udah saya baru sobat semuanya bareng-bareng ya. Hi, hu, bah, bi, bu, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matiin lagi ya mikrofonnya ya. Biar nggak gandeng keluar, biar nggak berisik. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika ini saya jelasin dikit lagi ya. Huruf H berharokat sukun harus ngalir ya sobat ya. Harus ngalir. Bah, bi. Nah, kayak gitu ya sobat ya. Jadi karena huruf A besar ini mempunyai sifat yang namanya raf'ah gitu. Jadi ketika harokat sukun ngalir gitu ya. Bukan H gitu ya. Sama bau atau sobat. Kenapa ada yang H? Oke, kayak gitu ya. Intermezzo aja itu ya. Nah, ha, hi, hu, bah, bi, bu. Nah, kayak gitu ya sobat ya. Nah, oke, biar gak tunduh, biar gak ngantuk nih. Kita sedikit ada kuis ya. Untuk sobat bisa dijawab, bisa ditulis deket dada, bawah aman. Oke, susah bikin ngalirnya. Iya, emang agak ngap kalau misalkan dialirin. Emang harus banyak latihan ya sobat ya. Sekarang kita kuis dulu gitu ya. Saya akan ngasih pertanyaan biar sobat gak ngantuk. Biasanya suka ngantuk nih. Nah, tadi kan udah dijelaskan pembagian makhorijul huruf ya. Secara garis besar
kebagi menjadi berapa makhrajul huruf itu? 5. 5. Enggak, bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu, 2. Sobat. Yang salah saya ngasihnya ya. Soalnya ya. 2. Yang ini. Nah, yang ini. Jadi makhrajul huruf itu yang tadi yang ada itu mah udah dijawab. 2 Bang. Bingung saya ngasih soalnya udah kejawab. Huruf terbagi 2. Umum dan khusus. Nah, seorang aja siapa yang mau ngejelasin itu? 2. Nah, Pak aja tuh Kak Aisyah, silakan Kak Aisyah dulu aja ya. 2. 2. Gimana 2 teh? Apa aja? Apa dia? Sama khos. Nah, oke, benar sekali ya sobat. Nah, jadi maksudnya soal itu tadi itu bukan maksud yang umum yang ada 5. Jadi makhrajul huruf itu secara garis besar. Nah, itu secara garis besar kebagi jadi 2 ya sobat ya. Yang dan yang khos. Nah, seperti itu ya sobat ya. Ngantuk enggak nih? Enggak. Enggak ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita lanjut aja ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, kita udah ngejelasin yang pangkal tenggorokan. Sekarang setelah bagian yang pangkal tenggorokan, berarti kita ke yang bagian sini nih. Bagian sini apa itu? Itu adalah wastul halqi. Wastul itu artinya yaitu tengah ya sobat ya. Wastul itu tengah ya. Sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Maka wastul halqi artinya tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu yang kurang lebih seperti yang ini ya. Maksud saya mah ada jakunan gak tinggali kelihatan ya. Jadi kurang lebih yang ini ya yang tengah-tengah ya. Nah, ini adalah wastul halqi ya sobat ya. Tuh bisa dilihat kepencet maaf ya. Nah, bisa dilihat yang ini nih sobat. Bisa dilihat gambarnya. Yang itu ya, yang sebelah situ yang ada gambar putihnya tuh, yang ada kayak apa suara yang muncul gitulah. Nah, bagian yang itu atau bagian ini nih, tengah tenggorokan, wastul halqi seperti itu ya sobat ya. Itu wastul halqi. Ini Kak Yoga nih, raise hand apa Kak Yoga mau nanya Kak Yoga? Ada pertanyaan? Ya, kayaknya ya. Oke. Alhamdulillah cenghar kene dari all nih, orang Sunda kayaknya nih, all nih paham soalnya. Oke ya. Wastul halqi itu ya sobat ya, itu tengah tenggorokan. Nah, ini wastul halqi. Nah, yang keluar dari wastul halqi itu ada 2 huruf ya sobat ya. Ada 2 huruf. Yang pertama yaitu huruf ain, kemudian yang kedua yaitu huruf H kecil ya sobat ya. Huruf ain dan huruf H kecil. Bisa disebut atau ditulis, tapi lebih baik ditulis ya sobat ya, biar tingkat ilmunya seperti itu. Oke. Nah, ini nih perbedaannya. Perbedaan antara huruf ain dan H kecil ketika kita baca. Kalau misalkan kelihatan kan gambarnya ya. Kalau misalkan huruf ain nih, si ini nih apa ini tanya. Jadi rongga tenggorokannya itu agak ketutup gitu sedikit, soalnya kayak ketekan gitu. Tetapi kalau misalkan huruf H kecil agak kebuka gitu ya. A, H, A, H, kayak gitu ya sobat ya. Kita bareng-bareng lagi ya biar gak ngantuk ya. Saya contohin bacanya A gitu ya. Nanti sobat bareng-bareng ya semuanya ya, bisa dinyalain mikrofonnya mangga. Semuanya. Kita dari huruf ain dulu ya. A, silakan. A, silakan. A, silakan. Nah, jadi yang perlu sobat ketahui dan perhatikan gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita baca huruf ain itu masuk ke rongga hidung ya. Biasanya kayak gitu kayak gimana ya?
Kayak gitu. Jadi cara ngeceknya. Sengau ya, sengau. Ya, nah itu sengau, nah disengau-sengau nih bacanya nih. Jadi masuk ke rongga hidung. Itu perlu diperhatikan ya sobat ya. Mohon maaf. Nah, jadi cara ngeceknya gimana biar kita tahu bahwa makhraj huruf ain itu benar. Nah, kita tutupin aja hidungnya, ditutup aja hidungnya nih. Tutup aja hidungnya ya. Kemudian baca huruf ain. A. Kalau misalkan masih kepempet itu ya ditutup gitu ya. Kalau misalkan kita disengau-sengau, pasti akan kerasa bahwa itu keluarnya ke sini gitu ya. Itu kalau misalkan kita disengau-sengau ya. Tapi kalau misalkan kita benar bacanya dari tengah tenggorokan dari wastul hati, maka akan ditutup juga bisa gitu ya. Bukan kayak gitu ya sobat ya. Nah, itu ya yang harus tolong kalau ini ada masukan dari sobat kita Mas. Ya, jadi matiin dulu ya. Mikrofonnya ya di mute dulu ya. Nanti kalau misalkan praktek dibuka lagi ya sobat ya. Oke, ini Kak ya. Coba jelasin lagi ya. Jadi kayak gini. Jadi kan mungkin kebanyakan saya juga gitu ya, waktu sebelum belajar seperti itu ya sobat ya. Jadi ketika membaca huruf ain itu ke hidung gitu ya. Contohnya gini nih, kalau misalkan ditutup ya. Jadi akan kerasa banget gitu. Kalau misalkan hidung ditutup, akan kerasa banget kalau misalkan kita bacanya salah, akan kerasa bahwa huruf ain itu keluarnya jadi malah ke hidung gitu, malah jadi ke hidung, bukan ke tengah tenggorokan. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi cara mengeceknya gitu, cara mengidentifikasinya, apakah kita baca huruf ain udah benar atau belum, yaitu dengan cara ditutup hidungnya, sobat. Ditutup hidungnya, kemudian baca huruf ain. A. Kalau misalkan keluarnya dari wastul haki atau tengah tenggorokan pasti bakalan kerasa keluar mulut. Tapi kalau misalkan kita bacanya kurang tepat sehingga ke hidung, maka bacanya jadi kayak di apa ya, bahasa Sundanya mah kepempet gitu ya, pengek namanya gitu ya, ya gitulah ya, disengau-sengau, kurang lebih seperti itu ya sobat ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika membaca huruf ain ya sobat ya. Kemudian huruf H nih, huruf H kecil. Mungkin untuk yang akhwat mudah sekali ketika membaca huruf H kecil ya. H. Tetapi untuk yang ikhwan biasanya nih, H yang kecil ini baca H sama kayak H yang besar. Nah, kurang lebih antara huruf H gede dan huruf H besar dan huruf H kecil itu, perbedaannya untuk huruf H besar mah seperti kita bilang huruf H seperti biasa, H. Untuk huruf H kecil lebih lembut sobat. H. Paham nggak sobat? Paham nggak sampai situ paham nggak? Paham. Ya, paham. Alhamdulillah. Kita lanjut aja ya. Udah jam 9. Kita lanjut praktek huruf ain ya sobat ya. Saya contohin dulu, nanti sobat seperti biasa bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Nanti saya contohkan dulu ya. Maaf. Nah, kayak gitu ya. Nah, belum dulu, tenang. Pada semangat nih ya, belajarnya pada semangat banget kayaknya. Belum ada yang tenang ya. Alhamdulillah pada semangat. Oke, bisa dinyalain dulu atuh mikrofonnya semuanya. Mangga nyalain dulu mikrofonnya biar bisa baca bareng. Kalau misalkan mau dinyalain kameranya juga gak apa-apa, maka kalau nggak mau nggak apa-apa, kalau mau nggak apa gitu. Terus aja lah, yang penting ngaji ya. Bisa dinyalain kalau mau yang di
Kalau mau matiin kameranya juga bisa, boleh. Di mute teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya contohin dulu ya, sobat ya. Udah saya contohin bareng-bareng ya. Oke, saya akan contohin ya. Silakan. Kurang kompak dan rame. Bentar ya. Saya kasih contoh lagi, nanti udah saya kasih contoh, baru sobat semuanya bareng-bareng ya. Siap. Siap. Silakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat ya. Bisa dimatiin lagi, mikrofonnya bisa pada di mute lagi ya sobat ya. Seperti itu ya sobat ya. Nah, seperti itu ya sobat ya. Itu untuk huruf ain ya. Nah, mungkin ketika berharokat sukun yang perlu sobat ketahui, ketika huruf ain berharokat sukun memiliki sifat yang namanya tawasut atau bainnya. Jadi ketika berharokat sukun agak ngalirin sedikit gitu sobat ya. Kalau misalkan ngalirin normal segini ya, berarti kalau setengahnya berarti segini ya, setengahnya segini kurang lebih. Jadi ketika berharokat sukun ba bi bu, nah kayak gitu ya, ada panjang sedikit gitu, sedikit tambahin gitu, bukan ba bi bu tapi ba bi bu. Nah kayak gitu ya sobat ya, kita belajar bareng-bareng nih sobat ya. Saya juga masih belajar bersama Ustadz Fadli ya. Oke, kita lanjut ke huruf H kecil ya. H kecil. Nah, ini untuk H kecil ini lebih lembut gitu ya sobat ya. Lebih lembut bacanya. Ha, hi, hu, bah, bih, buh. Nah, ketika berharokat sukun, nah huruf H kecil ini ngalirnya kan kalau misalkan yang huruf ain setengah ya bainnya. Kalau misalkan huruf H kecil ini segini berarti satu gitu ya. Kalau terima setengah, kalau huruf H kecil mah segini ya. Nah, sekarang bisa dinyalain mikrofonnya semuanya, silakan. Kita praktek lagi biar ramai, biar gak ngantuk ya. Mangga. Siap. Kita nyalain. Udah ya. Saya akan contohin. Sudah. Udah saya sobat ya. Oke. Hi, hu, bah, bi. Belum. Tenang, belum. Belum ya. Nanti sama saya dikasih aba-aba ya. Kalau misalkan kata saya silakan, baru bareng-bareng semuanya ya. Sama saya contohin dulu ya. Siap. Hi, hu, bah, bi, bu. Silakan. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, kurang kompak. Sama saya contohin dulu, baru sobat ya. Bareng-bareng ya. Sama saya contohin dulu ya. Bah, bi, bu. Silakan. Nah, alhamdulillah seperti itu ya sobat ya. Bisa dimatikan mikrofonnya ya, biar gak berisik yang lain kesian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, kemudian nih yang terakhir nih. Ya. Kita ini dulu biar gak ngantuk nih. Kita wish dulu. Tapi dijawabnya di kolom chat aja ya, biar nggak berisik. Nah, apa ya? Arti dari aksol halki apa?
Ditulis di kolom chat, silakan. Tenggorokan bawah. Kan. Pangkal tenggorokan. Nah, bener ya. Nah, bukan ujung ya, tapi pangkal ya. Ini tuh pangkal ya, bukan ujung. Kalau ujung ini ya sobat ya. Ini nih. Nah, udah paham nih kayaknya nih, udah pada pinter, alhamdulillah. Jadi aksal halki itu adalah pangkal tenggorokan yang dimaksud. Nah, ya tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Udah paham ya? Satu lagi nih, wastul halki apa? Wastul halki artinya? Tengah tenggorokan. Alhamdulillah. Yang lainnya? Oh iya, ya itu kaol. Jadi kaol ya itu. Jadi yang dimaksud aksal halki itu ini nih. Ini itu bukan ujung tapi pangkal ya. Wastul halki adalah tengah tenggorokan. Ya. Oh, udah pada paham nih, alhamdulillah nih ya. Nah, berarti kita udah ngebahas dua ya. Yang pertama aksal halki, wastul halki, dan yang penghujung penutup nih. Yang penutup yaitu adnal halki ya sobat ya. Adnal halki ya. Tenggorokan. Nah, tuh udah pada paham kan ya? Ini aksal, wastul, ini adnal halki. Nah, kita lihat nih penjelasannya. Apa ya dijelasin juga ya. Jadi adna itu artinya ujung ya sobat ya. Ujung. Sedangkan halki itu artinya tenggorokan. Maka adnal halki adalah ujung tenggorokan. Kalau misalkan bahasa Arabnya, bahasa kerennya apa ya? Akrobu. Nah, akrobu minal fam. Jadi yang paling dekat dari mulut. Kalau tadi makan ini mah pangkal tenggorokan mah akrobu ab'adu minal fam. Kalau ini adalah halki itu akrobu minal fam, yang paling dekat dengan mulut, yaitu bagian yang ini, yang tadi yang bagian yang A, seperti itu ya sobat ya. Dari adnal halki ini bisa dilihat gambarnya sobat ya. Ini gambarnya nih. Nah, dari adnal halki ini huruf yang keluar ada dua ya sobat ya. Ada huruf gain dan ada huruf ho ya sobat ya. Huruf gain dan huruf ho. Nah, ini nih. Nah, jadi lihat ya sobat ya. Yang ini yang sebelah kanan saya huruf ho, ini ada tulisannya houn, ainun, goinun, maaf ya. Nah, hou, goinu. Nah, jadi ini ya, ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau misalkan huruf ho itu lebih atas, ya. Kalau misalkan huruf go itu, huruf gain itu lebih bawah ya sobat ya. Oke. Nah, kita langsung praktek aja ya. Saya akan contohin, nanti seperti biasa sobat bisa ngikutin ya. Saya contohin dulu ya. Gobi, gubal, bil, bu. Jadi huruf go dan huruf ko itu cara bacanya bisa tipis, bisa tebal ya. Kalau misalkan ketika berharokat fathah atau domah dibaca tebal, kalau misalkan berharokat kasroh dibaca tipis, sobat ya. Saya contohin, kemudian sobat bisa ngikutin bareng-bareng ya. Bisa dinyalain atau mikrofonnya, enggak? Dinyalain mikrofonnya. Silakan. Siap. Kalian biar rame nih. Ya udah, semuanya udah. Bentar, belum, sobat ya. Semangat banget nih. Juga dikasih aba-aba udah. Ya, ini ada keresahan, dari Kak Aisyah, mungkin bukan keresahan Kak Aisyah doang ya. Nanti kita bahas aja ya. Nanti sekarang kita praktek aja ya. Saya contohin, nanti sobat baca bareng-bareng setelah saya contohin ya. Siap? Gobi,
Silakan. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Siapa tuh? Kalenopo ya. Prodi seperti itu ya. Kalenopo ya. Gak ada namanya soalnya itu. Kalenopo jadinya. Oke, seperti itu ya sobat ya. Mungkin ini ada keresahan nih dari Kak Aisyah. Mungkin bukan keresahan Kak Aisyah doang ya. Keresahan kita semua. Keresahan. Kenapa jadi syah? Keresahan kita semua ya sobat ya. Oh iya tuh. Mute dulu ya sobat ya semuanya ya. Mohon maaf di mute ya, biar yang ke lain bisa. Ya, nah alhamdulillah ada di mute ya, makasih ya sobat ya. Nah, ini ada keresahan nih dari sobat Aisyah nih. Huruf ubain sukun kadang-kadang dibacanya suka mantul nih ya. Suka mantul, suka dipantul-pantul kayak bola, padahal itu bukan bola. Suka dipantul-pantul, padahal itu bukan huruf qalqalah sobat ya, huruf koin ini ya. Dipantul-pantul. Gimana caranya biar gak mantul? Biar gak mantul, caranya harus sempurna sifatnya sobat. Jadi huruf koin ini harus dialirin. Bau, big, bu, bukan bago, bigo, bu. Ini harus dialirin itu ya. Bau, big, bu. Nah, itu harus dialirin ya sobat ya. Jadi cara mengantisipasi biar gak mantul kayak bola harus dialirin ya. Jadi kalau misalkan kita itu kan ibaratnya kalau mantul itu kayak gini ya sobat ya. Bag, big, bug, bag, maaf ya. Bago, big, bug. Nah, itu kan kalau dipantulin kayak gitu. Nah, biar gak mantul gimana? Ya, kita yang menghalanginnya kita awasin, jadi ngalir bau, bu, paham kan? Jadi nggak mantul tapi ngalir. Nah, kayak gitu sobat ya. Jadi ketika berharokat sukun harus dialirin sedikit ya sobat, dialirin ya sobat ya. Seperti itu. Nah, huruf O kurang lebih sama seperti huruf K ini sobat ya. Kita baca bareng-bareng lagi. Kita dinyalain lagi mikrofonnya. Silakan. Siap. Oke. Udah nyalain semuanya udah. Sudah. Udah, alhamdulillah. Masih banyak yang belum nggak mau praktek, nggak apa-apa ya. Kita baca info ya. Seperti biasa saya contohin. Kemudian sobat nanti kenapa ya? Oke. Ubah di bu, silakan. Nah, sekali lagi ya biar rame. Kurang kompak nih buat semuanya. Saya contohin ya. Kemudian sobat bareng-bareng ya. Silakan semuanya. Alhamdulillah seperti itu ya sobat ya. Nah, seperti itu ya sobat ya. Nah, gimana nih kita untuk live kali ini segitu aja. Waktunya udah jam 9 nih, udah 1 jam berarti ya kurang lebih kita ngebahas makhluk huruf al-jawab sama al-halki. Sobat bisa dimatiin dulu mikrofonnya, di mute dulu ya. Nah, makasih banyak ya. Nah, dari Kak Ol nih, dari sobat Ol. Oh, kalau sukun ngalir juga ya. Dialirin juga huruf kho itu ya. Sama seperti huruf yang H yang tadi ya sobat ya. Kayak gitu ya. Kita ini
Saya akan ngasih soal, sobat. Jawabannya ditulis di kolom chat ya. Ya, ingat di kolom chat ya. Di kolom chat diketik ya. Makhorijul huruf itu maksudnya apa, sobat? Maksudnya aja weh. Sok ditulis di kolom chat apa? Yang lainnya nih dari Kak Aisyah udah menjawab nih, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Aduh, semuanya. Karisma dari Kak Etha, Kak Christine. Oke, nah udah pada pinter nampaknya, udah pada bisa, udah pada paham ya. Tinggal banyakin praktek aja ya. Nah, udah pada paham nih dari Sobat Tetin, tempat-tempat keluar huruf untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Wis, lengkap banget ya itu ya. Nah, berikutnya apalagi ya? Makhraj am kebagi jadi berapa, sobat? Silakan tulis di komentar, di kolom chat. Wis, gercep banget nih. Kalaili langsung jawab 5 ribuan. Ya udah ya. Udah pada paham berarti ya? 5 udah pada paham semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang ini nih, yang lumayan nih ya. Huruf yang keluar dari wastul halki apa aja? Ditulis nih. Dari wastul halki, gak akan dikasih tahu artinya apa. Wastul halki apa sok? Ditulis di kolom chat. Yang lainnya mana? Yang lainnya dong. Ayo. Nah, kayak gitu ya sobat ya. Nih udah pada paham kayaknya ya, huruf ain dan huruf h kecil. Soal yang terakhir nih ya, penutup lah. Penutup udah jam 9 nih. Apa ya? Soal yang terakhir. Mau yang sulit, mau yang gampang? Yang gampang aja ya. Yang sulit, tuh apa nih ya yang sulit ya? Dikarenakan kalau misalkan bikin soal yang sulit, bikin saya sulit, jadi soalnya yang mudah aja ya, biar ke saya juga mudah. Gak apa-apa, gampil we ya, gampang aja ya, yang dijelasin aja ya. Oke, apa ya? Ini aja we, nih. Makhraj yang yang udah kita bahas tadi apa aja? Yang amnya, yang umumnya ya. Sok ditulis di kolom chat. Yang umumnya apa aja sobat? Silakan. Itu udah gampang tuh. Yang terakhir penutupan. Nah, Kak Amanda udah jawab, Kak Nur Layla udah jawab. Alhamdulillah, udah pada paham kayaknya nih ya. Udah pada pinter-pinter, seketika langsung pinter. Alhamdulillah. Berkat izin Allah. Alhamdulillah ya sobat ya. Al-Jaufi, Al-Haki, Oke. Masih penasaran saya lah. Yang terakhir nih, beneran terakhir nih. Saya mau ngetes apakah kalian paham atau enggak ya. Soalnya sayang gitu ya kalau misalkan saya ngejelasin pada gak paham gitu ya. Lebar ya. Lebar ya. Bukan lebaran, tapi lebar. Lebar itu bukan lebar ya. Lebar itu sayang gitu ya. Oke, kita soal yang terakhir untuk penutupan live class pada kesempatan pada hari ini. Al-Halki kebagi menjadi berapa? Silakan ditulis di kolom chat Sobat Tartila. Kenapa ini ada yang jawab 4? Bukan 4 lah. Wis gercep banget nih. Ini kenapa ada yang jawab 2? Oke, Kalenovo, oke, Kak Gina, Kak Ulinda, oke. Yang lainnya mana nih?
Kak Fitriana, oke. Udah pada paham, alhamdulillah. Tapi ada yang ngejawab 2, tadi gak tahu siapa, gak usah disebutin, soalnya mesti malu ya. Jadi, al-halki itu kebagi jadi 3 ya. Saya jelasin lagi dikit ya. Yang pertama yaitu yang dari paling bawah, pangkal tenggorokan atau aksal halki. Kemudian yang tengah ini namanya wastul halki ya sobat ya. Kemudian yang paling ujung, ini ujung tenggorokan atau adenal halki. Ujung Seperti itu ya ujung sobat. tenggorokan. Iya, seperti itu ya sobat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya sobat ya. Alhamdulillah pada kesempatan pada live class yang pertama ini kita udah ngebahas makhraj al-jauf dan al-halki. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi mau untuk jadwalnya mau kapan, gimana saya aja ya. Nanti saya bikin jadwalnya ya. Yang penting sobat semuanya standby di grup ya. Standby di grup ya. Nanti sama saya akan ada info yang mendadak. Info yang mendadak kita akan ngadain live ya. Mendadak tentang melanjutin materi yang ini. Jadi stay tune di grup, stay tune di Instagram, stay tune di TikTok ya. Untuk sobat nih, alhamdulillah kita udah ada 3 media sosial ya sobat ya. Kita udah ada Instagram, bisa di-follow gitu biar sobat share kebaikan ya, bisa di follow. Ada Instagram ya sobat ya, ada TikTok, ada YouTube juga udah ada ya, bisa di subrek jadi subrek sama sobat ya. Nah terus kalau misalkan saya di sini meng-share aja ya, jadi kan kalau misalkan kita semua kan mau dapat jackpot pahala ya, jackpot pahala atau mau investasi pahala. Udah bosan kan ya investasi bodong mah ya. Sekarang mah kita udah yang mikirnya dunia akhirat gitu ya, investasi pahala. Gimana caranya supaya kita bisa investasi pahala? Caranya yaitu dengan nge-share konten yang bermanfaat ya sobat ya. Karena ada sebuah hadis kalau nggak salah ya, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Bener gak sobat? Bener ya? Bener ya. Jadi kalau misalkan kita tuh ya jadi wasilah orang lain berbuat kebaikan, maka insya Allah kita juga akan dapat pahala dari si orang itu mengerjakan kebaikan tersebut ya sobat ya. Jadi untuk sobat, jaraknya jangan terlalu jauh, bisa lupa. Oke, siap. Nanti akan diinfoin lagi di grup ya. Akan ada yang mendadak, yang hangat-hangat, yang hangat-hangat biar rame ya. Nanti diinfokan di grup ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk sobat yang dapetin konten di Instagram, di WA, bisa di-share ya ke banyak orang ya. Karena insya Allah, jika orang yang mendapatkan manfaat dari konten yang kita share, maka kita juga insya Allah akan mendapatkan pahala. Ya, seperti itu. Coba misalkan kita nge-share konten, misalkan tentang apa gitu ya, yang ngelihatnya ada 60 orang, alhamdulillah insya Allah kita mendapatkan pahala 60 orang itu ya, insya Allah dengan izin Allah. Seperti itu ya Sobat Tatila ya. Nanti akan saya infokan lagi di grup, stay tune aja ya. Karena ini materinya masih lumayan ya sobat ya. Ini baru kurang lebih baru 1/4-nya ya. Seperti itu ya sobat ya. Ini dari Kariska Amelia, terima kasih, isinya daging semua. Bukan daging, ini mah ngebahas makhluk buruk sobat. Enggak jualan daging, enggak bercanda ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih juga kepada sobat-sobat semuanya yang udah ikutan live kelas kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya ilmunya di-share ke orang-orang yang butuhin. Kalau misalkan teman-teman punya
yang udah berkeluarga, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, yang udah punya suami, yang udah punya istri, bisa di-share ya, supaya kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum an ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya sobat ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapat ilmu, diajarin ya ke yang lainnya, seperti itu ya. Terima kasih kepada sobat Tartila semuanya yang udah rela gitu ya, malam-malam yang orang lain pada tidur, pada nonton sinetron, sinetron naon ya, yang lagi rame teh ya, yang rela gitu ya, meluangkan waktunya untuk mempelajari, untuk belajar bareng-bareng, untuk nonton live kelas kali ini mempelajari makhrajul huruf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan ketika membaca Al-Quran, dan perbanyak latihan juga sobat ya, karena itu latihan itu nomor 1 ya. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semua diberikan amal yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Live kelas pada kali ini, kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya di live kelas berikutnya. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya sobat Tartila ya. Mohon maaf apabila saya ketika menyampaikannya banyak kesalahan, karena kesalahan dari diri saya sobat Tartila, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ditutup dengan doa kifaratul majelis ya sobat ya. Bareng-bareng, tahu nggak? Pada tahu nggak? Insyaallah. Yang itu? Tahu Ustaz, insyaallah. Nah, pada tahu ya, sok bisa dinyalain atau mikrofonnya biar kita menutup dengan yang ramai gitu. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama ya sobat ya. Subhanallah. Terima kasih sobat ya. Sama-sama. Terima kasih Ustaz ilmunya. Ya. Terima kasih ya Kak. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz ilmunya. Izin live. Izin live. Dan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.